Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tak lupa-lupanya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Entah itu nikmat iman, nikmat sehat, maupun nikmat Islam, yang mana sampai saat ini kita masih berada di dalam naungan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Ahmad Dhani Nasrullah, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, akan menyampaikan beberapa penjelasan mengenai tafsir ringkas mengenai surah Maryam ayat 1-20, yang mana ini semua untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah tafsir tahlili. Taib, langsung saja ke pembahasan, yang mana surah Maryam ini sebagaimana kita ketahui ia adalah surat yang ke-19 di dalam Al-Quran dari sekian urutan beberapa surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Adapun surat Maryam ini isi di dalam surat tersebut banyak berisi mengenai kisah para nabi dan juga akan kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Mengenai pemaparan surah Maryam dari ayat 1-20 ini banyak membahas tentang Nabi Zakaria. Jadi ayat ini terfokuskan kepada kisah Nabi Zakaria dan juga kelahiran putranya Yahya, yakni Nabi Yahya. Langsung saja kepada identitas surat Maryam, yang mana surat Maryam ini beridentitaskan surah yang ke-19 di dalam Al-Quran, yang mana jumlah ayat dari surah Maryam ini terdapat 98 ayat. Dan juga surat Maryam ini tergolongkan pada surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Dinamai Maryam karena beliau adalah ibunda dari Nabi Isa alaihi salam yang telah melahirkan Nabi Isa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibunda Maryam ini melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah, dan juga banyak mengandung tentang kisah-kisah Nabi maupun mukjizatnya. Tema utama dari ayat 1-20 yakni yang mana di situ terdapat doa Nabi Zakaria akan meminta keturunan ataupun zuriyah kepada Tuhannya. Di sana terdapat doa Nabi Zakaria yang berbunyi qala rabbi inni wa hanal 'idmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemah tulang-tulangku dan kepala ini telah dipenuhi dengan uban.
walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah dengan doaku kepadamu merasa kecewa wahai Tuhanku. Jadi di sini Nabi Zakaria merasa tidak merasa dikecewakan oleh masa-masa lalunya karena telatnya diberinya keturunan oleh Allah. Terlepas dari itu semua, terdapat kabar gembira akan kelahirannya Nabi Yahya. Dan juga di situ terdapat keajaiban dan mukjizat dalam kelahiran tersebut, yang mana Nabi Yahya ini terlahir dalam keadaan solih dan juga sangat diistimewakan. Lanjut pada ayat 1 sampai ayat 6, yakni terdapat kisah Nabi Zakaria yang memohon anak karena akan kekhawatiran beliau tidak terputusnya pewaris dakwah, yakni terputusnya pewaris yang akan mewarisi dakwah Nabi Zakaria mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ terdapat bahwasanya Nabi Zakaria pada saat itu sudah sangat tua. Bahkan istrinya itu mandul, istri beliau. Tapi dengan kegigihannya, mereka berdua tidak pernah putus harapan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menunjukkan bahwa pentingnya doa dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pada slide berikutnya, yakni kabar gembira mengenai ayat 7 sampai dengan ayat 10. Yang mana di situ terdapat 3 poin, bahwasanya Allah telah mengabulkan, bahkan akan mengabulkan doa Nabi Zakaria mengenai akan terlahirnya Nabi Yahya. Dan yang kedua, nama Nabi Yahya di sini belum pernah diberikan sebelum-sebelumnya. Jadi nama Yahya itu nama pertama kali yang digunakan oleh Nabi Yahya tanpa ada yang pernah menggunakannya sebelumnya. Dan poin yang ketiga, yakni Nabi Zakaria diberi tanda tidak bisa berbicara selama 3 hari 3 malam. Melanjut ke slide berikutnya, yakni mengenai keistimewaan Nabi Yahya pada saat itu yang terdapat pada ayat 11 sampai 15. Yang mana Nabi Yahya di sini adalah seorang anak yang solih, selalu bijaksana mulai sejak kecil dalam mengambil keputusan, bahkan di saat mengajukan gagasannya ataupun pendapatnya. Dan yang kedua, yakni Nabi Yahya memiliki sifat yang penuh akan kasih sayang, tidak pernah sombong bahkan ataupun angkuh, dan juga selalu patuh kepada kedua orang tuanya. Karena patuh kepada kedua orang tua memang sudah merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak untuk ke orang tua. Dan di situ memang terdapat hak orang tua terhadap anaknya, bahkan anak memiliki hak yang harus diberikan kepada kedua orang tua. Sebagaimana di dalam hadis yang berbunyi ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini, bahwasanya keridoan Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua. Nah, bagaimana ketika orang tua itu tidak ridho kepada kita? Ya bahkan seperti itulah, Allah itu tidak akan pernah ridho kepada kita selagi kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Bahkan sebaliknya, kemurkaan Allah itu terdapat pada kemurkaan kedua orang tua.
Jadi semudah itu. Bagaimana kita mengetahui Allah akan ridho ataupun akan murka akan sesuatu perbuatan kita? Cukup melihat melalui keridhoan maupun kemurkaan orang tua kepada kita sebagai anak-anaknya. Melanjutkan kepada slide berikutnya, yakni awal kisah surah Maryam. Awal kisah Siti Maryam pada ayat 16 sampai 20. Yang mana Siti Maryam, Ibunda Maryam ini dulunya sempat mengasingkan diri ke tempat yang sangat jauh. Jadi beliau menghindari dari keramaian, mengasingkan diri. Yang mana pada saat itu juga malaikat itu datang dengan membawa kabar gembira untuk Siti Maryam. Kabar apa? Kabar bahwasanya Ibunda Maryam ini akan memiliki anak, yang mana anak beliau yakni Nabi Isa alaihissalam. Nah dari situ datanglah muncullah rasa kekhawatiran dan kegelisahan Ibunda Maryam. Karena apa? Karena selama ini Ibunda Maryam belum pernah disentuh oleh laki-laki. Jadi bagaimana mungkin beliau akan memiliki keturunan sedangkan dirinya beliau belum pernah disentuh laki-laki manapun, bahkan sekalipun itu pun tidak pernah. Jadi disitulah muncul kekhawatiran Ibunda Maryam akan takutnya ada omongan yang kurang baik, bahkan akan ada yang menyebutnya sebagai pelacur, karena beliau bisa mengandung Nabi Isa tanpa harus memiliki ayah, tanpa harus bergaul dengan seorang lelaki. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya untuk memiliki keturunan itu juga perlu kerjasama antara laki-laki dan wanita. Jadi seperti itu. Melanjutkan pada slide yang terakhir, yakni di situ terdapat pesan dan hikmah bahwasanya doa yang tulus akan selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ialah yang maha kuasa, dapat mewujudkan apapun yang mustahil bagi kita sebagai seorang hamba. Mungkin bagi kita itu merupakan sebuah kemustahilan, tapi kemustahilan itu akan musnah, akan sirna atas kekuasaan maupun keesaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat mewujudkan semua hal yang bahkan itu mustahil bagi naluri manusia. Yang ketiga, yakni anak yang solih merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Jadi anak yang solih itu akan menjadi sebuah perhiasan bagi kedua orang tuanya. Karena apa? Itulah merupakan aset untuk kedua orang tua. Di saat anaknya solih, berbakti, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, di situ kedua orang tua itu akan mendapatkan buahnya, akan mendapatkan hasilnya. Bahkan di situ akan menunjukkan suksesnya kedua orang tua dalam membina, mengarahkan, bahkan mendidik anak-anaknya. Yang keempat, yakni ketaatan dan keimanan akan menjadi kunci keberkahan di dalam hidup. Jadi bagaimanapun itu, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta, di saat kita taat, patuh dan beriman kepada yang menciptakan kita, apapun itu pasti akan memberikan keberkahan, bahkan keridhaan terhadap kita sebagai hamba-hambanya. Jadi selagi masih bisa menguatkan hati, meluruskan iman, mari kita senantiasa untuk menjaga ketaatan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wabillahi wal taufiq wal hidayah. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan tutur kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.